Novel Korban Rahim Sewaan karya Jawija episode 33 Disita. Aku beri kalian waktu sampai nanti sore. Jika kalian tak sanggup membayarnya, maka segera keluar dari rumah ini, atau kalian akan berakhir di penjara, kata wanita pemilik villa itu sambil berlalu pergi dengan tatapan tajamnya kepada Tony. Setelah 3 orang tersebut hilang dari pandangan, Eva duduk lemas, bersandar pada sofa di ruang tamu. Bagaimana ini, Tony? Apa yang harus kita lakukan? Apalagi, Eva, kita harus segera pergi dari sini. Atau kau mau tinggal di penjara seperti kata wanita itu? Tony menunjuk ke arah luar villa, tempat di mana wanita tadi berada. Eva menggelengkan kepalanya. Aku tak mau. Sebenarnya, kemana Tuan Daniel? Kenapa dia tidak membayar villa ini? Para pelayan dan semua yang terjadi. Sebenarnya ada apa, Tony? Eva menatap Tony dengan wajah polos dan penuh pertanyaan. Eva, apa kau benar-benar tak mengerti dengan semua yang terjadi pada kita sekarang? Kata Tony menatap Eva penuh penegasan. Lagi-lagi Eva menggelengkan kepalanya tanda tak paham. Tuan Daniel dan Nona Arsana telah meninggalkan kita. Meninggalkan kita? Apa maksudmu? Tanya Eva menatap tajam ke arah Tony. Aku tak tahu, kau ini memang gadis bodoh atau berpura-pura bodoh. Dengan semua yang telah terjadi, kau bahkan masih bertanya padaku. Ini semua karena janin yang ada di dalam rahimmu. Dia cacat. Dia akan terlahir cacat, bukan? Tentu, Tuan Daniel dan Nona Arsana tak akan pernah mau menerima bayi yang cacat. Mereka menuntut kesempurnaan, dan mereka tak menginginkan lagi bayi yang ada dalam rahimmu. Sekarang, mereka mencampakkan kita, meninggalkan kita begitu saja. Setelah tahu keadaan bayinya ini, Tuan Daniel tak akan pernah menemui kita lagi. Nona Arsana atau Vincent atau siapapun itu, mereka telah meninggalkan kita, pura-pura lupa akan semua pekerjaan ini. Tony menjelaskan panjang lebar kepada Eva. Jadi maksudmu, Tuan Daniel meninggalkan kita beserta bayinya ini? Ya, lebih tepatnya, dia sudah tidak peduli lagi dengan kita ataupun dengan bayinya. Lalu bagaimana denganku, Tony? Bagaimana dengan bayi ini? Aku tak mungkin melahirkan bayi ini dan merawatnya sendiri. Aku belum siap menjadi ibu, apalagi dia bukan darah dagingku. Eva berkata dengan mata yang menahan air mata. Aku tahu, Eva, aku tak akan mengira semua akan menjadi seperti ini. Lalu bagaimana dengan uang kita, Tony? Air mata Eva mulai berjatuhan di ujung matanya. Dia tak akan membayar kita, Eva. Semua telah sirna. Tidak ada yang bisa kita harapkan lagi. Uang 15 juta yang telah diberikan oleh Tuan Daniel waktu itu adalah uang untuk membayar semua ini, kehamilanmu ini. Jadi dia benar-benar mencampakkan kita? Ya, dia mencampakkan kita beserta bayinya. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah segera berkemas dan pergi dari sini. Kita akan pergi kemana, Tony? Kita tak punya tempat tinggal lagi, dan aku tak mungkin kembali ke kosku dulu. Karena keadaanku yang tengah hamil, aku bisa ditertawakan oleh semua orang nanti jika mereka tahu. Aku tahu, Eva, kita tak akan tinggal di lingkungan itu lagi. Kita pergi jauh dari sini, mencari daerah lain yang tidak mengenali kita. Ini semua gara-gara kau, Tony. Andai saja kau tak mengajakku untuk pekerjaan ini, masa depanku tak akan hancur seperti ini. Apa yang akan dikatakan orang tuaku nanti jika mereka tahu aku hamil tanpa suami? Aku hanya akan menjadi beban untuk mereka. Hidupku hancur sekarang. Eva semakin teriksa. Maaf, Eva, semua memang salahku. Aku juga tak mengira semua akan jadi seperti ini. Saat itu yang aku pikirkan, aku hanya ingin merubah kehidupanku ke depannya menjadi lebih baik. Tapi aku tak menyangka semua akan menjadi seperti ini. Maafkan aku akan bertanggung jawab untuk semua ini. Kau tak akan meninggalkanku, kan? Apa yang akan aku lakukan dengan kehamilan ini sendirian? Kata Eva sambil terisak keras. Aku tak akan meninggalkanmu, Eva. Sungguh. Sudahlah, lebih baik kita sekarang berkemas sebelum sore hari, sebelum wanita itu kembali ke sini membawa seorang polisi. Eva pun segera masuk ke dalam kamar, berkemas barang-barang berharga yang bisa dia bawa. Eva masih berkemas dalam isaknya. Dalam pikirannya sudah terlihat hitam,
Semua sudah hancur. Dia pun tak tahu apa yang akan dilakukannya sekarang dengan bayi dalam rahimnya yang bukan darah dagingnya itu. Dalam pikirannya tergambar wajah orang tuanya dengan keringat menetes, wajah yang kelelahan dan menahan lapar tengah berjuang menghidupi adik-adiknya. Dia tak tahu apa yang akan dikatakannya kepada kedua orang tuanya nanti jika mereka sampai tahu tentang kehamilannya. Beberapa bulan belakangan, dia selalu mendapat gaji dari Daniel sesuai gaji pekerjaannya sebelumnya, dan kesemuanya dia kirimkan kepada orang tuanya di desa. Eva bilang bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan lain yang lebih besar bayarannya, hingga dia dapat mengirim lebih banyak uang pada mereka. Eva kini tak memiliki uang sepeser pun, hanya uang yang diberikan oleh Daniel seminggu yang lalu yang tersisa. Itu pun sudah berkurang untuk membeli kebutuhan dan makanan Eva dan Tony. Eva membuka ruang ganti. Dia memiliki pemikiran akan membawa sebagian yang ada di dalamnya, termasuk perhiasan yang ada di sana. Aku tak mencuri, tapi salah mereka sendiri yang mencampakkanku seperti ini. Aku akan mengambil semua perhiasan ini sebagai ganti perjuanganku selama ini. Ditaruhnya perhiasan itu di dalam sebuah kotak, lalu Eva mengemasi baju, celana, dress, dan apapun yang dia sukai. Belum selesai dengan semua itu, tiba-tiba suara wanita pemilik villa kembali terdengar, kini semakin mendekat ke arah kamar Eva. Kenapa dia datang lagi? Bukankah ini masih siang? Dia bilang sore hari kan? Ketika Eva keluar dari ruang ganti, wanita itu sudah ada di kamar Eva, melihat apa saja yang dibawa oleh Eva. Hei, kau tak bisa membawa semua itu. Apa maksudnya? Ini adalah barang-barang saya, jawab Eva kesal. Memang, tapi itu semua akan aku sita sebagai bayaran 1 minggu yang belum kau bayarkan padaku. Dan apa ini? Wanita tersebut merebut kotak perhiasan yang dibawa Eva. Jangan, itu milik saya. Eva berusaha merebutnya, tapi sudah terlambat. Wanita itu sudah membuka kotak perhiasan dan seketika matanya berbinar bahagia. Nah, ini sebagai ganti sewa selama 1 minggu, tapi aku rasa ini masih kurang. Wanita itu masuk ke dalam ruang ganti. Dan semua ini baru cukup membayar sewa villa ini. Kau tak boleh mengambil apapun dari sini. Pergi, ini, bawa ini. Wanita itu melemparkan tas yang baru saja Eva kemas, berisi pakaian dan beberapa dress. Tidak, nilai ruang pakaian ini tentu lebih dari 16 juta. Kau tak bisa menyita semuanya. Eva mendekati lemarinya dan ingin mengambil beberapa barang berharganya lagi. Bersambung.